Bayangkan kamu lagi beres-beres kamar lama di rumah, kamar yang udah bertahun-tahun gak kamu sentuh. Di sudut ruangan ada satu kotak tua berdebu yang kelihatannya sudah lama banget gak dibuka. Kamu tarik kotak itu keluar, debunya langsung berterbangan kemana-mana. Ini kotak apa sih? Dengan rasa penasaran, kamu buka tutupnya pelan-pelan. Di dalamnya ada beberapa benda lama, mainan kecil, buku gambar, dan satu amplop coklat kecil yang kelihatannya sangat tua. Yang aneh, di bagian depan amplop itu tertulis sesuatu. Tulisan tangan anak kecil, agak miring, agak berantakan, tapi masih bisa dibaca dengan jelas. Tulisan itu berbunyi, "Untuk aku di masa depan." Kamu langsung berhenti sejenak, karena kamu sadar sesuatu. Tulisan tangan itu sepertinya tulisan tanganmu sendiri, tapi bukan tulisan tanganmu yang sekarang. Ini tulisan tanganmu waktu kamu masih kecil. Dan tiba-tiba kamu mulai bertanya dalam hati, "Wait, dulu aku pernah nulis surat buat diriku sendiri." Rasa penasaran makin besar. Kamu buka amplop itu pelan-pelan, dan di dalamnya ada selembar kertas yang sudah sedikit menguning karena usia. Kamu tarik kertas itu, lalu mulai membaca kalimat pertama, dan kalimat itu langsung bikin kamu ketawa, sekaligus sedikit terharu. Ternyata hal seperti ini bukan cuma terjadi di film atau cerita fiksi. Banyak anak di dunia yang pernah melakukan hal yang sama. Mereka menulis surat untuk dirinya sendiri, tapi bukan untuk dibaca hari ini. Surat itu ditulis khusus untuk dibaca di masa depan. Kadang 5 tahun kemudian, kadang 10 tahun kemudian. Bahkan ada yang baru membuka suratnya setelah 20 tahun. Biasanya surat itu berisi hal yang sangat sederhana. Misalnya, semoga aku nanti punya rumah besar, atau semoga aku punya banyak teman, atau bahkan semoga aku sudah punya robot. Ya, robot. Namanya juga anak-anak. Kadang isi suratnya benar-benar polos dan lucu, tapi justru disitulah letak keindahannya. Karena ketika seseorang membaca kembali surat itu bertahun-tahun kemudian, mereka seperti bertemu lagi dengan versi kecil dari dirinya sendiri. Versi yang masih polos, yang belum terlalu banyak memikirkan masalah hidup, dan yang masih percaya bahwa masa depan itu penuh kemungkinan seru. Menulis surat untuk diri sendiri di masa depan sebenarnya punya konsep yang cukup terkenal. Namanya sering disebut sebagai time capsule letter. Konsepnya sederhana. Kamu menulis pesan hari ini, lalu menyimpannya supaya bisa dibuka di masa depan. Tradisi seperti ini sering dilakukan di sekolah-sekolah. Guru biasanya meminta murid menulis surat tentang mimpi mereka. Misalnya, cita-citaku apa? Aku ingin jadi orang seperti apa? Atau apa yang ingin aku capai nanti? Setelah selesai menulis, surat itu biasanya dimasukkan ke dalam kotak khusus. Kotak itu kemudian disimpan oleh sekolah dan baru dibuka beberapa tahun kemudian, ketika para murid sudah tumbuh lebih dewasa. Yang menarik, ketika mereka membaca surat itu kembali, banyak dari mereka yang langsung tertawa, karena isi surat masa kecil seringkali sangat jujur, kadang terlalu jujur malah. Ada anak yang menulis, "Semoga aku sudah kaya sebelum umur 20." Ada juga yang menulis, "Semoga aku punya dinosaurus peliharaan." Tentu saja, dinosaurusnya tidak pernah datang, tapi mimpi-mimpi sederhana itu justru membuat orang dewasa tersenyum. Menariknya, ketika para peneliti mencoba mempelajari kebiasaan menulis surat untuk diri sendiri di masa depan, mereka menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ternyata, kegiatan sederhana ini bisa membuat seseorang lebih optimis tentang hidupnya. Kenapa? Karena saat seseorang menulis surat untuk dirinya di masa depan, dia otomatis mulai membayangkan masa depan itu sendiri. Dan ketika seseorang membayangkan masa depan, otaknya mulai membuat gambaran tentang siapa dirinya nanti. Misalnya, seorang anak kecil menulis, "Semoga aku nanti jadi dokter." Saat dia menulis kalimat itu, otaknya mulai menyimpan gambaran bahwa masa depannya mungkin seperti itu. Lucunya, anak-anak biasanya tidak terlalu memikirkan apakah mimpinya realistis atau tidak. Mereka hanya menulis apa yang mereka rasakan saat itu. Ada yang ingin jadi astronot, ada yang ingin jadi penjelajah laut, ada juga yang menulis, "Semoga aku sudah punya rumah pohon yang super besar." Yang menarik, ketika mereka membaca surat itu bertahun-tahun kemudian, mereka sering menyadari sesuatu, bahwa mimpi masa kecil mereka ternyata sangat jujur. Ada satu cerita menarik dari seorang anak bernama Raka. Waktu dia masih kelas 3 SD, gurunya memberikan tugas yang cukup unik. Setiap murid diminta menulis surat untuk dirinya sendiri di masa depan. Raka waktu itu menulis surat dengan sangat serius. Dia duduk di meja, menggigit ujung pensil, lalu mulai menulis kalimat demi kalimat. Suratnya kira-kira berbunyi seperti ini. "Halo, Raka di masa depan. Kalau kamu membaca surat ini, semoga kamu sudah jadi orang yang keren." Kalimat berikutnya bahkan lebih lucu. Dia menulis,
Semoga kamu sudah punya sepeda motor sendiri. Padahal waktu itu, dia bahkan belum boleh naik sepeda jauh dari rumah. Tapi bagian paling lucu ada di akhir surat. Dia menulis satu kalimat yang sangat serius. Kalau kamu belum sukses, jangan malas ya. 10 tahun kemudian, Raka sudah bukan anak kecil lagi. Dia sudah menjadi mahasiswa. Suatu hari, sekolah lamanya mengadakan acara reuni kecil. Dan di acara itu, guru mereka membawa sesuatu yang sangat menarik. Sebuah kotak besar berdebu. Kotak itu adalah kotak surat yang mereka tulis 10 tahun lalu. Semua orang langsung penasaran. Kotak itu dibuka perlahan, dan satu persatu surat mulai dibagikan kembali kepada pemiliknya. Ketika Raka menerima amplopnya, dia langsung tertawa kecil. Tulisan di depan amplop itu masih sama. Untuk Raka di masa depan. Dia membuka surat itu dan mulai membaca isi yang dia tulis waktu kecil. Begitu sampai di bagian terakhir, dia langsung tertawa keras karena dia membaca kalimat ini. Kalau kamu belum sukses, jangan malas ya. Setelah semua murid membuka surat mereka, ruangan itu langsung dipenuhi suara tawa. Bukan karena suratnya aneh, justru karena isi surat masa kecil mereka terlalu jujur. Ada yang menulis, "Semoga aku nanti jadi pemain bola terkenal." Padahal sekarang dia bekerja di kantor akuntan. Ada juga yang menulis, "Semoga aku punya rumah besar dengan kolam renang." Temannya langsung bercanda, "Kolam renangnya jadi, tapi kolam ikan." Semua orang tertawa. Tapi ada juga surat yang sangat polos. Salah satu teman Raka menulis sesuatu yang sangat sederhana. Dia menulis, "Semoga aku nanti masih punya banyak teman." Kalimat itu membuat ruangan tiba-tiba menjadi sedikit lebih tenang. Karena semua orang sadar, mimpi masa kecil tidak selalu tentang uang atau kesuksesan. Kadang, anak-anak hanya berharap hal-hal sederhana tetap ada di masa depan. Ada alasan kenapa membaca surat dari masa kecil bisa terasa sangat kuat secara emosional. Para psikolog menjelaskan bahwa ketika kita membaca pesan dari diri kita di masa lalu, otak kita seperti sedang berbicara dengan versi lama dari diri sendiri. Bayangkan seperti ini. Versi kecil dari dirimu sedang duduk di depanmu, dan dia bertanya dengan polos, "Apakah hidup kita baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu kadang membuat orang dewasa berhenti sejenak, karena mereka mulai berpikir, apakah hidup yang mereka jalani sekarang benar-benar seperti yang mereka bayangkan dulu? Beberapa orang merasa bangga, beberapa merasa lucu melihat mimpi masa kecil mereka, dan beberapa lainnya justru merasa tersentuh, karena mereka menyadari sesuatu, bahwa versi kecil dari diri mereka dulu masih ada di dalam diri mereka sampai sekarang. Ketika Raka selesai membaca suratnya, dia berhenti di satu kalimat terakhir. Kalimat yang dia tulis waktu masih kecil. Kalimat itu berbunyi, "Semoga kamu tetap jadi orang baik." Raka membaca kalimat itu pelan-pelan, lalu dia tersenyum kecil. Bukan karena kalimatnya lucu, tapi karena dia sadar sesuatu. Waktu kecil, dia tidak menulis tentang menjadi orang kaya. Dia tidak menulis tentang menjadi terkenal. Yang dia tulis justru sangat sederhana. Dia hanya berharap dirinya di masa depan tetap menjadi orang yang baik. Dan tiba-tiba, kalimat sederhana itu terasa sangat penting. Setelah membaca suratnya sampai selesai, Raka melipat kertas itu perlahan. Dia tidak langsung memasukkannya kembali ke amplop. Sebaliknya, dia membaca ulang beberapa kalimat di dalamnya. Tulisan tangan kecil yang dulu ia buat dengan pensil sederhana, sekarang terasa seperti pesan dari seseorang yang sangat jujur. Pesan dari dirinya sendiri yang bahkan belum tahu betapa rumitnya dunia orang dewasa. Raka lalu menyadari sesuatu yang cukup menarik. Sebagian mimpi yang dia tulis dulu memang belum terjadi. Dia belum punya motor mahal. Dia belum jadi orang super sukses. Dan dia juga belum punya rumah besar seperti yang dia bayangkan waktu kecil. Tapi ada satu hal yang ternyata benar-benar terjadi.
Dia masih punya teman-temannya. Dia masih tertawa bersama mereka hari itu. Dan dia masih menjadi orang yang mencoba melakukan hal baik, meskipun hidup kadang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Cerita seperti ini sebenarnya terjadi di banyak tempat. Banyak orang yang pernah menemukan kembali surat yang mereka tulis untuk diri mereka sendiri. Dan hampir semua dari mereka mengatakan hal yang sama. Membaca surat itu terasa seperti berbicara dengan diri sendiri dari masa yang sangat jauh. Versi diri yang masih polos, versi diri yang belum terlalu khawatir tentang masa depan, dan versi diri yang percaya bahwa hidup akan penuh petualangan. Yang menarik, banyak orang justru merasa lebih tenang setelah membaca surat itu. Karena mereka menyadari satu hal sederhana. Mungkin hidup tidak berjalan persis seperti yang mereka bayangkan waktu kecil. Tapi perjalanan hidup mereka tetap membawa mereka ke tempat yang berarti. Dan kadang, itu sudah cukup. Sebelum acara reuni selesai, Raka melakukan sesuatu yang cukup menarik. Dia mengambil selembar kertas kosong dari meja. Lalu dia mulai menulis lagi. Tapi kali ini, dia tidak menulis untuk masa depan yang jauh. Dia hanya menulis satu kalimat sederhana. Untuk Raka di masa depan, semoga kamu tetap menikmati perjalanan hidupmu. Setelah selesai menulis, dia melipat kertas itu dan menyimpannya kembali ke dalam kotak kecil miliknya. Karena mungkin 10 tahun dari sekarang, dia akan membuka surat itu lagi. Dan siapa tahu, dia akan tersenyum lagi seperti hari ini. Sekarang saya penasaran, kalau kamu menulis surat untuk dirimu sendiri di masa depan, apa yang akan kamu tulis di dalamnya? Coba tulis satu kalimat di kolom komentar. Siapa tahu, suatu hari nanti kamu membaca kembali kalimat itu dan mengingat hari ini.